Legenda sejarah Mandau asli senjata suci dari tanah Borneo. Di jantung rimba Kalimantan yang lebat dan misterius, hiduplah suku Dayak yang dikenal tangguh, arif dan menyatu dengan alam. Dari tangan mereka lah lahir sebuah senjata sakral yang bukan hanya alat perang tapi juga lambang kehormatan, keberanian dan warisan leluhur. Mandau. Asal-usul Mandau konon, Mandau pertama ditempa oleh seorang pandai besi sakti bernama Laja Sangen. Ia bermimpi didatangi roh leluhur yang menunjukkan bentuk sebuah pedang bercahaya, tajam seperti gigi harimau dan ringan seperti bulu enggang. Laja Sangen menghabiskan bertahun-tahun mencari logam terbaik di dasar sungai, mencampurnya dengan batu meteorit, dan membentuknya dengan api dari kayu gaharu yang suci. Hasilnya adalah sebilah mandau yang tidak hanya indah tapi juga penuh kekuatan spiritual. Gagangnya diukir dari tanduk rusa dan diberi ukiran wajah roh penjaga, sedangkan sarungnya dihiasi bulu hewan hutan dan ukiran khas yang mencerminkan status pemiliknya. Makna dan fungsi mandau bukan sekadar senjata, ia adalah bagian dari jiwa orang Dayak. Dalam peperangan, mandau digunakan untuk melindungi kampung dan kehormatan. Dalam upacara adat, mandau digunakan dalam tarian perang dan penyambutan tamu agung. Dalam kehidupan sehari-hari, mandau adalah simbol harga diri dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pusaka suci. Setiap mandau yang asli memiliki pamalin, pantangan yang tak boleh dilanggar. Misalnya mandau tak boleh dijatuhkan sembarangan atau diasah oleh orang yang bukan ahli, sebab dipercaya jika pantangan dilanggar, roh yang menjaga mandau bisa murka. Mandau versus parang biasa. Mandau sering disalahartikan sebagai parang biasa, padahal mandau memiliki karakteristik unik. Bilahnya sedikit melengkung dengan ukiran halus. Terbuat dari bahan logam pilihan dan dikerjakan dengan teknik khusus. Ada pisau kecil yang disebut pisau tempa, yang biasanya ikut dalam sarungnya. Selalu dihiasi ornamen budaya, manik, bulu burung enggang dan ukiran roh leluhur, penjajahan dan warisan budaya. Saat masa penjajahan, mandau menjadi simbol perlawanan. Banyak pejuang Dayak bertempur mempertahankan tanah mereka dengan mandau di tangan. Karena itulah mandau kini juga dianggap sebagai simbol kemerdekaan dan identitas Dayak. Kini meskipun zaman telah berubah, mandau tetap hidup. Ia tidak lagi digunakan untuk perang, tapi menjadi bagian penting dalam tarian, ritual adat, dan simbol budaya yang dihormati. Di tangan para pengrajin asli, mandau terus diciptakan dengan cinta dan ketelitian, menjaga warisan agar tak hilang ditelan waktu. Untuk penutup, mandau bukan sekadar senjata. Ia adalah roh, sejarah dan kehormatan yang terpatri dalam tiap ukiran dan bilahnya. Selama hutan Kalimantan masih bernafas, selama Dayak masih menjaga adatnya, mandau akan tetap hidup, berkilau dalam diam, menyimpan cerita ribuan tahun.